Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai selesai. Walillahil hamdu wal minnah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita ya Rabbana ya Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya selepas bulan Ramadan. Amin ya Rabb. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau telaga yang paling besar di antara telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Dan terkait tentang telaga ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat dalam menyampaikan akan hal ini, yaitu di surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan Al-Kautsar maknanya al-khairul katsir. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mencelamu dan menghinamu merekalah yang terputus, merekalah yang tidak akan disebut dengan kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Al-Kautsar al-khairul katsirul ladzi a'tahu Allah iyyah. Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Abu Bishr berkata, qultu li Sa'id, aku bertanya kepada Sa'id Ibn al-Musayyab rahimahullah, imam di antara ulama tabi'in, muridnya para sahabat dan bahkan tidak sedikit dari para sahabat yang ngaji kepada Sa'id Ibn al-Musayyab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Inna unasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar adalah sungai di surga. Faqala Sa'id Ibn al-Musayyab rahimahullah beliau berkata, "An-nahrul ladzi fil jannah minal khairil katsiril ladzi a'tahu Allah iyyah." Sungai yang ada di surga itu di antara kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ibrah dan hikmah dari ayat ini ikhwatal iman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, di antaranya sungai yang besar itu, telaga yang besar itu. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu.
Ini mengajarkan kepada kita bahwa semakin banyak nikmat yang Allah berikan, maka seharusnya kita semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat, bukan semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin kuat beribadah. Setelah diberikan banyak kebaikan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Dan ayat ini juga menjadi salah satu dasar di dalam memahami tauhid, bahwa setiap ketika naikin atap misalnya, jangan naikin atapnya dulu, ada syukurannya, potong ayam dan lain sebagainya. Apalagi ada ayam cemani di sini ada juga, ya. Kalau gitu merata, Jawa Barat juga banyak, ya. Harus ayamnya ayam cemani dan lain sebagainya, ya. Dan itu syarat yang diminta oleh jin dan syaitan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang muslim dia mengaku dirinya terbuat dari misk, tanahnya saja yang di sekitaran sungai, di sekitar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah misk yang sangat harum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Telaga ini ada 2 pipa yang mengucurkan ke telaga tersebut. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang telaga ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashkhubu fihi mizabani minal jannah, man syariba minhu lam yadhma." Air yang ada di telaga itu dialirkan dari 2 pipa dari surga. Barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim juga, yaghutsu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min dhahab wal akharu min wariq. Yang dialirkan air yang ada di telaga itu dari 2 pipa yang besar dari surga, yang salah satunya terbuat dari emas, salah satunya terbuat dari perak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat dan hadis-hadis tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sifat-sifatnya disebutkan dalam banyak riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat mustafid, bahkan mutawatir, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sunnah, dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab-kitab hisan, dalam musnad dan yang lain sebagainya. Dan Imam Nawawi rahimahullah, beliau menegaskan, menjelaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau berkata, wa hadha tasrihun bi anna al-hawdha haqiqiyyun ala zahirihi kama sabaqa wa annahu makhluqun mawjudun al-yawm. Bahwa dan ini menjelaskan bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang hakiki, yang benar adanya sesuai dengan zahirnya sebagaimana yang telah dijelaskan, dan telaga itu sudah ada, sudah tercipta dan sudah ada saat ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga mengatakan yang serupa, wal haudhu mawjudun al-an. Telaga itu sudah ada saat ini. Berdasarkan riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Uhud dan menyolati syuhada Uhud seperti menyolati salat jenazah. Thumma sarafa 'ala al-minbar, kemudian beliau pergi ke mimbarnya, faqala inni faratun lakum wa ana syahidun 'alaikum wa inni wallahi la anzur ila haudhi al-an. Aku akan pergi mendahului kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan pergi mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Dan sesungguhnya aku, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku sedang melihat kepada telagaku saat ini. Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melihat telaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika beliau sedang berceramah di atas mimbarnya.
Dan mukjizat yang seperti ini sering terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat kusuf, salat gerhana, dan beliau khutbah pun beliau sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah untuk bisa melihat surga dan neraka ketika sedang salat, ketika sedang khutbah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku melihat isinya. Aku melihat di dalamnya ada seorang wanita yang dipenjara karena seekor kucing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diikatnya, yang tidak diberi makan dan tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Ini di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Banyak sekali mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak di antara kaum muslimin belum memahaminya. Di antaranya misalnya bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dalam imam salat, beliau bisa melihat makmumnya dari punggungnya. Ya, inni arakum min wara'i dhahri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat dan melihat sahabatnya melepas sandal, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melepas sandal, beliau melihat. Ya, selesai salat Nabi bertanya, "Kenapa kalian melepas sandal kalian dalam salat?" Para sahabat mengatakan, "Kami melihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah." Nabi SAW menyampaikan, saya melepas sandalku karena Jibril datang menyampaikan kepadaku bahwa di sandalku ada najis, maka aku melepaskannya. Ini Nabi SAW menyampaikan itu. Dan beliau dalam riwayat yang lain beliau menyampaikan, inni arakum min wara'i dhahri, aku melihat kalian dari punggungku. Para ulama mengumpulkan tentang i'jaz, tentang kemuliaan Rasulullah SAW dan mukjizat beliau dalam banyak kitab. Di antaranya Imam Al-Baihaqi rahimahullah menulis dalam 3 atau 4 jilid kitab berjudul Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Dan di antaranya Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullah menulis sebuah buku Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul. Beliau menjelaskan di dalam kitab ini 40 keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melebihi nabi-nabi yang lain. 40 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melebihi nabi-nabi yang lainnya, dan itu ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa minbari 'alal haud," dan mimbarku ini di atas telagaku, kata Nabi. Mimbarku di atas telagaku. Dan maksudnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa memang telaganya Nabi SAW ditempatkan di sana, tapi kita tidak menyaksikannya karena itu sesuatu yang gaib, atau mimbar itu nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan diletakkan di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu yang sifatnya gaib yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an maupun sunnah, ketika kita membacanya maka kita harus meyakininya dan tidak perlu bahwa sesuatu itu bisa dicerna atau tidak. Ya, karena apa? Pertama, sumbernya hak, sumbernya benar, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siapa yang lebih benar firman-Nya melebihi firman Allah, siapa yang lebih benar ucapannya melebihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ada hal-hal yang bersifat seperti ini, wa minbari ala haudhi, misalnya mimbarku di atas telagaku, maka kita wajib mengimani apa adanya sesuai dengan yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kok enggak masuk akal? Memang banyak hal yang tidak masuk akal. Banyak hal di dalam kehidupan dunia ini yang tidak masuk akal, tapi kita meyakini akan adanya hal tersebut, membenarkannya. Ya, contoh tentang hal ini adalah misalnya ruh yang ada di dalam diri kita. Ya, tentang adanya sosok malaikat tidak bisa dibuktikan. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa malaikat itu ada? Kalau jin bisa dibuktikan tidak? Mungkin banyak ada orang kesurupan. Ya, ini bukti ada jin, tapi malaikat, ada orang kesurupan malaikat? Nggak ada. Ya, jadi tidak bisa dibuktikan, tapi kita wajib mengimani akan adanya hal tersebut. Nah, termasuk juga misalnya alam barzakh. Ya, alam barzakh, seseorang diberi nikmat di sana, diazab di sana. Orang mengatakan tidak masuk akal. Buktinya apa? Ketika digali kuburannya, orangnya juga nggak ngapa-ngapain di situ.
Bagaimana kita menjawabnya? Masuk akal tidak alam barzakh ini? Tidak masuk akal, tapi berita yang sahih dalam Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan akan adanya alam barzakh, maka kita wajib mengimaninya. Sesuatu yang tidak terlihat di mata kepala kita bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Contoh gambaran yang disampaikan oleh para ulama terkait tentang kehidupan alam barzakh seperti seseorang dalam mimpi. Antum tidur, mimpi jalan-jalan ke tempat-tempat yang bagus, nikmat, ya, kemudian ditemani oleh wanita cantik lagi. Bangun seger, alhamdulillah, ya Allah, gitu kan? Saya mimpi jalan-jalan keliling Eropa, padahal nggak kemana-mana, jasadnya cuma di tempat tidur, ya, tidak kemana-mana, tapi berdampak kepada fisiknya. Dia bangun dengan segar, bahagia. Ada lagi mimpi dikejar-kejar sama setan, sama penagih hutang, ya, akhirnya dia lari. Dalam mimpinya dia lari, nggak kemana-mana. Bangun dari tidurnya di tempat tidurnya ngos-ngosan. Ada seperti itu, ya, ngos-ngosan keringetan. Padahal jasadnya tidak kemana-mana. Apa yang bikin jasadnya ngos-ngosan? Ya, ruhnya. Ya, dalam mimpi ini yang terjadi adalah kehidupan ruh yang berdampak kepada jasad seseorang. Ini salah satu contoh dalam kehidupan dunia yang sampai hari ini siapa yang bisa menjelaskan secara waqi', secara real tentang hakikat mimpi itu apa sih? Kok bisa berdampak kepada kehidupan seseorang? Ya, kepada jasadnya dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun airnya ini lebih putih daripada susu, ini warnanya. Adapun rasanya lebih manis daripada madu. Harumnya lebih harum daripada misk. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang telaga ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal." Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari dan Muslim, "Wa rihuhu atyabu minal misk." Dan baunya lebih harum daripada misik. Cangkir gelas yang disediakan di sekitaran telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Ya Rabbana ya Karim, insyaallah kita termasuk di antara mereka yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam banyak riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang diantaranya disebutkan wa aniyatuhu kanujumis sama. Cangkir-cangkirnya yang ada di sekeliling telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bintang-bintang di langit. Dan makna ini dijelaskan oleh para ulama bisa berarti jumlahnya dan juga bisa diarti tentang berkilauannya cangkir-cangkir tersebut. Jadi bukan sembarangan cangkir. Yang cangkirnya dibagaikan bintang-bintang yang berkilauan seperti di langit. Dari banyaknya dan terangnya. Dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Bukhari, anna hadhil abariqu min dhahabin wa fiddah. Cangkir-cangkir itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Jaraknya, ya, panjang dan lebarnya, panjangnya ini sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan maksud dari ini bahwa ini menunjukkan bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya bulat, ya, melingkar. Telaga itu melingkar, yang panjang dan lebarnya ini sama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan disebutkan sebulan itu sesuai dengan ukuran perjalanan seekor onta yang berjalan selama 1 bulan penuh. Sehingga dalam beberapa riwayat yang lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna ardahu mithlu tulihi min Ammana ila Ailah, bahwa lebarnya seperti panjangnya. Yang seperti ini menunjukkan bahwa itu melingkar, besar. Yang jaraknya kata Nabi seperti dari Amman ke Ailah. Amman ini adalah negeri salah satu kota di Syam. Ailah ini di pinggiran negeri Syam.
yaitu dekat dengan Mesir, ya, dekat dengan negeri Mesir. Dalam riwayat yang lain disebutkan ma baina Jarba'a wa Adruj. Jaraknya antara Jarba dan Adruj. Ini adalah dua desa yang ada di negeri Syam yang perjalanannya ini kurang lebih 3 hari. Dalam riwayat yang lain qadru haudhi kama baina Ailata wa San'a minal Yaman. Seperti dari negeri Ailah ke San'a di negeri Yaman. Dalam riwayat yang lain ma baina nahiyatai haudhi kama baina San'a wal Madinah. Antara pinggir-pinggir telagaku itu seperti dari San'a di Yaman sampai ke kota Madinah. Para ulama menjelaskan tentang panjang dan luas ini dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar. Dan ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa telaga itu terus melebar. Telaganya Rasulullah SAW ini terus melebar sesuai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum air dari telaga ini? Sebelum menyeberangi Sirat. Sebelum menyeberangi Sirat. Jadi ketika mengantri, ambil nomor antrian untuk nyebrang Sirat, minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat itu yang paling kita butuhkan bagi setiap manusia yang melewati Sirat. Bisa antum bayangkan ikhwatal iman bahwa Sirat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha wa kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyya, bahwa setiap kalian pasti akan melewati Sirat yang membentang di atas neraka jahanam ini. Dan itu suatu kewajiban yang suatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan bakal terjadi. Kita pasti melewati sebuah Sirat yang disebutkan oleh para sahabat, wa qad ukhbirna annahu adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf. Telah disampaikan kepada kami yang disebut dengan Sirat ini lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang, membentang di atas neraka jahanam. Allahu Akbar. Semakin dekat kita mendekati antrian itu, semakin berasa panasnya neraka jahanam. Sedangkan neraka jahanam ini memiliki kalalib, memiliki kail-kail. Yang kail-kail ini sudah ada titipan nama. Ya, orang yang sudah tidak diizinkan untuk menyeberang pasti disambar dengan kail-kail itu. Tidak akan sampai ke ujung. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ketika manusia di saat itu panas yang luar biasa dari neraka jahanam yang dia rasakan sebelum dia melewati di atas Sirat, maka kondisi inilah yang dia membutuhkan untuk diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini airnya diminumkan kepada umat beliau sebelum mereka melewati Sirat. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man syariba minhu lam yadhma abada." Barang siapa yang minum dari air telagaku, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Amalan apa saja yang menyebabkan seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, amalan yang memudahkan seseorang untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa sulukan. Secara akidah, ibadahnya, akhlaknya, perangai dan perilakunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhkan diri dari bid'ah. Artinya ketika istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, lawannya adalah bid'ah dan maksiat. Ya, ketika seorang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, maka yang harus dia jauhi adalah segala hal-hal muhdatsah, hal-hal baru yang diada-adakan di dalam agama,
dan semua dosa-dosa besar. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati, wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud." Sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian dua perkara dan kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dan ini tidak akan terpisah sampai nanti keduanya menghampiriku di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratakum 'alal haud." Aku menunggu kalian, aku mendahului kalian dan menunggu kalian di sisi telagaku, kata Nabi. Man marra alayya syariba, yang menemuiku nanti melewatiku akan minum darinya. Wa man syariba lam yadhma abada, yang minum dari telagaku tidak akan pernah haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum. Dan nanti akan banyak orang, kata Nabi SAW, yang digiring untuk menjauh dariku. Padahal mereka, aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. Artinya termasuk umat Muhammad SAW. Mereka menghampiriku untuk aku beri minum, tapi kemudian mereka diusir. Mereka disuruh pergi. Fa'aqulu innahum minni, umatku, kata Nabi SAW. Umatku, kenapa diusir dariku? Fayuqal, maka disampaikan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu tentang muhdatsah, apa yang mereka perbuat sesudahmu. Bid'ah, apa yang dia perbuat sesudahmu. Fa'aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Maka aku katakan, menjauhlah bagi mereka yang telah merubah agamaku sesudahku. Fakana Ibnu Abi Mulaikah yaqul, Ibnu Abi Mulaikah seorang alim dari ulama tabi'in yang belajar kepada 30 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia berkata, Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina aw nuftana an dinina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jangan sampai kita merubah, murtad, keluar dari agamamu ya Allah. Jangan sampai kita terfitnah di dalam agama kami. Jangan sampai kita terfitnah di dalam agama kita. Al-Imam Ibnu Abdul Bar beliau menjelaskan, kullu man ahdatha fid din fahuwa minal matrudina 'anil haud. Semua yang membuat bid'ah di dalam agama, maka mereka akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal khawarij war rawafid wa sairi ashabil ahwa, seperti kelompok khawarij, rafidah, syiah, dan semua para pengikut bid'ah. Qala wa kadzalika adh-dhalamatul musrifuna fil juri wa tamsil haqq. Demikian pula orang-orang yang sangat zalim, yang menolak kebenaran. Wal mu'linuna lil kaba'ir, orang yang terang-terangan berbuat dosa-dosa besar. Beliau mengatakan, wa kullu haula'i yukhafu 'alaihim an yakunu mimman 'unu bihadzal khabar. Maka orang-orang ini dikhawatirkan termasuk orang-orang yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam, sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam syarahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara bentuk agar kita minum dari telaga Rasulullah SAW, istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam masalah akidah dan ibadah. Terutama dalam masalah akidah dan ibadah. Dan juga menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa bid'ah tidak ada baiknya. Bid'ah tidak ada baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap khutbah, terutama khutbah Jumat, beliau yang bersabda, innal hamdalillahi nahmaduhu, dan seterusnya. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap khutbah Jumat, setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan itu di neraka.
Ya, setiap hal-hal baru dalam agama itu bid'ah, setiap bid'ah itu tersesat, dan setiap kesesatan itu diambil neraka. Setiap Jumat ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita bertanya, apakah ada Muslim yang lebih ngerti Islam melebihi Rasulullah SAW? Tidak ada. Yang kedua, apakah ada seorang Muslim sehebat apapun ilmu dan wawasannya dan kasih sayangnya terhadap umat ini, yang kasih sayangnya terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi sayangnya Rasulullah SAW kepada kita? Siapa yang lebih sayang kepada umat Muhammad SAW? Apakah ada seorang syekh, seorang kiai, seorang habib, seorang siapa ajengan atau apapun namanya ini, yang sayangnya kepada umat Muhammad SAW seperti sayangnya Rasulullah SAW kepada kita? Tidak ada. Dan yang ketiga, apakah ada di antara umat Muhammad SAW yang kefasihan di dalam menjelaskan sesuatu seperti atau lebih dari fasihnya Rasulullah SAW? Tidak ada. Dan Nabi SAW ini artinya beliau yang paling paham Islam, paling paham Quran dan Sunnah. Beliau SAW yang paling sayang terhadap umat ini. Beliau SAW yang paling fasih dari umat ini. Dan beliau SAW yang menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan di neraka. Terus kemudian ada orang mengatakan, tidak semua ya Rasulullah. Ya, tidak semua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Tidak kullu bid'atin dhalalah. Nabi SAW mengatakan semua, dia mengatakan tidak semua. Ya akhi, andai kata statement yang seperti ini disampaikan oleh guru Anda yang Anda hormati, kiai, maka kita akan engage dan sami'na wa ata'na. Ya, tidak akan berani kita membantahnya. Tapi kenapa Nabi SAW kemudian dipermainkan seperti ini? Ketika Nabi SAW mengatakan semua, maka sebagian mengatakan tidak semua ya Rasulullah. Ketika ada orang beranggapan tidak semua bid'ah itu sesat, maka kemungkinannya satu di antara dua. Kemungkinan yang pertama, dia beranggapan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu kalau semua bid'ah itu ternyata tidak sesat. Ternyata ada bid'ah yang baik, tapi Nabi SAW tidak tahu, sehingga beliau SAW menyampaikan kullu bid'atin dhalalah. Ini kemungkinannya. Mungkin tidak. Apa mungkin ada satu hal dari agama yang Rasulullah SAW tidak memahaminya? Atau kemungkinan yang kedua, apa kemungkinan keduanya? Rasulullah SAW tahu tapi disembunyikan. Ya, ditahan oleh Nabi SAW, tidak disampaikan. Tahu tapi disembunyikan. Dan ada sebagian dari umat Muhammad SAW ini kemudian mengatakan, saya membongkar apa yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti menuduh Rasulullah SAW berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul Musta'an. Silakan pilih mau yang mana. Ya, mau menuduh Rasulullah SAW kurang tahu tentang Islam, atau menuduh Rasulullah SAW berkhianat kepada risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita umat Muhammad SAW, dan kita berharap agar kita selamat dan nantinya kita minum dari telaga Rasulullah SAW, kita mengikuti apa yang beliau SAW sampaikan. Apa yang ditegaskan dalam Quran, dalam Sunnah, sami'na wa ata'na. Yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah kita akan tinggalkan, sebagus apapun kata manusia. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, kullu bid'atin dhalalah walau ra'aha an-nasu khairan. Semua bid'ah itu sesat walau dianggap baik oleh manusia. Walau dianggap baik oleh manusia. Dan ingat, sebagaimana dalam hadis ini, ancaman Nabi SAW bagi mereka-mereka yang berbuat bid'ah, mereka akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Walaupun dengan dalih, bahwa saya melakukan bid'ah ini tujuannya cinta Nabi, untuk cinta Rasul. Kita melakukannya untuk hal-hal yang seperti ini. Bahwa amalan itu bukan dilihat dari bagusnya niatnya, tapi juga dilihat dari prakteknya, dari caranya, apakah sesuai sunnah atau tidak. Karena Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan,
ketika beliau melihat sekelompok orang dari ahli zikir di zaman beliau, yang mereka kemudian berkumpul, satu orang memimpin mereka, sabbihu mi'ata marrah, hallilu mi'ata marrah, kabbiru mi'ata marrah, 100 kali tasbih, subhanallah. Kemudian beramai-ramai mereka bertasbih berjamaah. Diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, kalian ini apa yang kalian lakukan? Kalian melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dari mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair, kami hanya menginginkan kebaikan dari apa yang kami lakukan, apa jeleknya? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kam min muridin lil khairi la yusibahu, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Allahul musta'an. Kemudian yang kedua, di antara amalan agar kita meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jangan pernah membantu dan mendukung dan menyokong, mensupport pemimpin yang zalim. Mendukung dan menyokong dan membantu pemimpin yang zalim. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari hadis Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'adzakallahu min imaratis sufaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari pemimpin yang bodoh. Wa ma imaratus sufaha? Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan pemimpin bodoh ini? Qala, Nabi SAW bersabda, umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Pemimpin-pemimpin yang bakal muncul sesudahku, mereka tidak mengikuti petunjukku, tidak menjalankan sunnahku, jadi tidak menjalankan Quran dan sunnah, tidak mengamalkan hukum Quran dan sunnah. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim faulaika laisu minni wa lastu minhum. Barang siapa yang mendustakan kebohongan, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu mereka dalam praktek kezaliman yang mereka lakukan, faulaika laisu minni wa lastu minhum. Mereka bukan dari aku dan aku pun bukan dari mereka. Wala yaridu alayya haudhi, dan mereka tidak akan minum dari telagaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu mereka dalam kezaliman yang mereka lakukan, faulaika minni wa ana minhum wa sayridu alayya haudhi. Maka mereka itu dariku dan aku dari mereka, dan orang-orang itu akan minum dari telagaku. Ikhwatal iman, terkait tentang hadis ini, ana melihat beberapa share di beberapa media yang hadis ini ditujukan kepada kita salafiyin, yang katanya hadis ini buat salafi katanya, yang mendukung pemerintahan yang zalim. Kita di antara akidah Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ini ijma' Ahlus Sunnah, kita wajib taat kepada pemimpin walaupun zalim. Maksudnya wajib taat itu bukan membenarkan kebohongan mereka, bukan membantu mereka dalam kezalimannya. Taat itu artinya tidak berontak. Taat itu bukan berarti kita bahwa tidak mau taat kepada mereka dalam arti tidak mengakui kepemimpinan mereka. Setiap umat Islam wajib taat kepada ulil amr, kepada pemimpin mereka di dalam hal yang ma'ruf. Ya, innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu di dalam hal yang ma'ruf. Kita taat kepada ulil amr dalam semua apa yang dia perintahkan selama perintah itu ma'ruf. Tapi ketika pemerintah memerintah kita kepada sesuatu yang munkar, misalnya kita disuruh minum khamar misalnya, kita taat? Lah, apakah kita kemudian berontak karena itu? Juga tidak. Ya, kita hanya tidak taat di dalam hal yang munkar. Tidak taat di dalam hal yang munkar. Banyak pemahaman yang menyangka bahwa kita ini salafiyin atau akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah terlalu menyanjung pemerintah secara berlebihan sampai bagaimanapun harus taat kepada ulil amr. Innama ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah.
Nabi SAW telah menegaskan dalam banyak riwayat, tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi tidak taat itu bukan berarti berontak, bukan berarti melawan. Tidak taat ya sudah. Namun dalam banyak hal, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketetapan pemerintah ini sebagian besarnya bersifat ijtihadi, bukan sesuatu yang menyelisih Quran dan Sunnah. Dan hal-hal yang bersifat ijtihadi seperti ini wajib ditaati. Contoh, lampu merah ngapain? Lampu hijau. Kalau kita nggak mau taat dan kita mau dibalik gitu, maunya saya hijau berhenti, merah jalan, saya nggak mau taat kepada ulama. Karena apa? Perintah ini merah berhenti, hijau jalan tidak ada di Quran dan Sunnah. Mana dalilnya merah suruh berhenti? Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Ya, saya tidak mau taat pakai helm, saya tidak mau taat pakai safety belt misalnya, ya, sabuk pengaman. Ini bertentangan dengan aturan negara dan berdosa dalam aturan syariat. Karena ketaatan kepada ulama sifatnya wajib, dasarnya wajib taat. Ketika kita diperintahkan maksiat, maka kita tidak boleh taat dalam hal maksiat. Ya, melanggar syariat tidak boleh kita taat dalam hal melanggar syariat. Dan juga apalagi misalnya ketika pemerintah berbohong, apakah boleh kita membenarkan kebohongan pemerintah kita? Atau ketika berbuat zalim, bolehkah kita menolong kezaliman mereka? Tidak boleh. Tidak boleh membenarkan kebohongannya dan tidak boleh menolong kezalimannya. Tapi bukan berarti kemudian kita melakukan, kita buat makar, kita buat rencana bagaimana kita menggulingkan pemerintahan kita. Lah, ini manhajnya Khawarij, ini metodenya orang-orang Khawarij. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi pemimpin yang zalim, sabar. Sabar terus Ustaz, enggak beramal. Sabar itu beramal. Sabar itu amalan. Allah yang melihat. Ya. Di zaman Hajjaj bin Yusuf dalam Musnad, dalam Jami' Tirmidzi disebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini membunuh tidak kurang dari 120.000 umat Islam. 120.000 umat Islam. Di antaranya ulama-ulama besar. Di antaranya Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, rahimahullah. Sa'id bin Jubair alim dari ulama tabi'in. Yang Sa'id bin Jubair ini kata Imam Az-Zahabi ketika dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf dalam keadaan dunia lagi butuh sama ilmunya. Alim besar. Namun Sa'id bin Jubair seorang alim dan waliullah. Dia berdoa kepada Allah sebelum dibunuh oleh Hajjaj, jadikan saya korban terakhirnya Hajjaj. Dan benar-benar dia korban terakhirnya setelah itu Hajjaj meninggal dunia. Ketika Sa'id bin Jubair dibunuh, banyak reaksi yang luar biasa dari kaum muslimin, ingin melakukan perlawanan, pemberontakan. Nah, biasanya orang ketika mau melakukan perlawanan terhadap pemerintah cari dukungan. Cari dukungan kepada ulama. Kalau ada dukungan ulama, jalan terus. Mereka datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, jika pemimpin yang zalim ini adalah bentuk hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kezaliman kalian, karena kalian zalim, kalian meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena kalau kita dikatakan zalimnya, kita di mana Ustaz? Di mana? Di pasar kita zalim, di rumah kita zalim, di mana-mana. Ya. Kalau misalnya kita di masyarakat kita, di pasar kita curang dalam hal takaran dan timbangan, itu sesuatu hal yang biasa. Dalam kehidupan kita transaksi riswah itu wajar. Ya, biasa. Jangankan urusan cari proyek, KTP saja kita harus nyogok. Ya. Dalam kehidupan ini kemungkaran seperti ini sudah masif, sudah biasa seperti itu. Terus kemudian kita ditanya, zalimnya kita di mana? Aneh. Ya, banyak zalimnya di mana? Karena zalimnya wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhum bima kanu yafsukun. Demikianlah sebagai hukuman bagi orang zalim, kami taruh pemimpin mereka yang zalim juga karena kefasikan rakyatnya. Karena jika kalian zalim kemudian dimunculkan pemimpin yang zalim, maka jika ini adalah hukuman dari Allah, bagaimana menghadapi hukuman Allah? Taubat dari dosa.
Jika kalian bertaubat dari dosa kalian, Allah akan mengganti pemimpin kalian dengan yang lebih baik. Jika ini bentuk hukuman azab dari Allah, dan jika ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian akan menghadapi ujian kalian dengan suyuf, dengan pedang? Ujian itu dihadapi dengan sabar. Jika kalian bersabar, Allah akan mengganti kalian dengan pemimpin yang lebih baik, bukan dengan melakukan perlawanan, demo, memberontak, tidak percaya ini, melakukan pengrusakan, kezaliman, akan memunculkan kezaliman yang lebih besar dari itu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengajarkan yang seperti ini. Kita memang tidak akan membenarkan kebohongan, tidak akan mendukung kezaliman, tapi kita taat kepada pemerintahan kita. Kita taat kepada pemerintahan kita. Kita tidak seperti orang-orang Murji'ah yang menyanjung-nyanjung pemimpinnya secara berlebihan, ya, seperti juga orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwa pemimpin mereka kepanjangan tangan dari Al-Mahdi dan yang sebagainya. Dan kita juga tidak seperti orang-orang Khawarij yang mereka ini selalu tidak mau percaya kepada pemerintahan mereka dan mengatakan bahwa pemerintahan ini zalim, tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir dan sebagainya. Ya, seringkali anak kalau melakukan perjalanan seperti ini mesti ketemu dengan orang-orang keturunannya Khawarij ini. Ya. Dalam liburan seperti ini juga ada yang ngajak, ini bagaimana ulil amri? Ini apakah ulil amri? Pemimpin kita ini apakah ulil amri atau bukan? Anak tanya, apa yang antum pahami, apa itu maksud dari kata ulil amri? Apa maksud dari kata ulil amri? Yang megang urusan. Ya, ulil amr yang mengatur urusan-urusan. Maksudnya urusan apa? Segala urusan kita ini ada yang ngatur, yang urus. Tentang kewarganegaraan, yang menjaga di perbatasan negara ini. Ya, yang ngurusi surat-surat tanah dan rumah kita ini yang mengeluarkan siapa? Kalau mau menikahkan anak, suratnya dari mana? Kelahiran dari mana? Ketika mau keluar negeri ngurus visanya kemana? Ya, ini yang mengurusi urusan kita. Siapa dia? Ya pemerintah. Siapa lagi? Ya, ketika kita misalnya seperti sekarang ini misalnya, ketika ada pembatasan gerak dan lain sebagainya, yang diperiksa KTP kita misalnya. KTP siapa yang mengeluarkan? Apa kita nyetak sendiri dari ngeprint dari rumah? Ya, ketika mau menikahkan anak misalnya, apakah kita, atau misalnya mau jual beli tanah, sudah sertifikat. Jangan dari BPN, itu ulil amri zalim, kafir itu. Anak cetak sendiri dari rumah sertifikatnya. Apa begitu? Terus ketika kita diambil tanah kita oleh orang, kemudian kemana kita? Iya kan? Ke ulil amri lagi. Jadi antum ngaku nggak ngaku, itu ulil amri antum. Mau diakui mau tidak diakui, dia ulil amri. Tapi dia kan ulil amri minkum, dan dia kan bukan minkum. Maksudnya apa bukan minkum? Kan ulil amri di antara kalian. Apakah dia bukan muslim? Dia kafir, dia tidak berhukum dengan hukum Allah katanya. Ittaqillah. Bagaimana kita mudah mengkafirkan seseorang? Sekarang saya mau nanya, Islam itu apa? Apa itu Islam? Apa Islam? Islam adalah hadis Jibril. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kamu tegakkan salat, kamu keluarkan zakat, kamu puasa Ramadan, dan kamu tunaikan ibadah haji ketika kamu mampu. Saya mau tanya, di negeri ini dari rukun Islam ini mana yang dilarang? Mana yang dilarang? Gak bisa jawab dia. Gak ada kan? Apakah ini kafir? Hukum kafir atau hukum Islam ini? Yang 5 ini. Bahkan ada aturan undang-undang negaranya. Diatur dalam negara ini ada lembaga khusus menangani masalah waktu-waktu sholat. Ada Dewan Itsbat untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Ada Badan Zakat Nasional. Ya. Ada aturan untuk lembaga hajinya ada. Apakah ini dikatakan kafir semuanya? Kalau mau saya tambahin lagi, aturan di dalam pengadilan agama tentang hukum waris dan hukum pernikahan perceraian, pakai hukum syariatnya siapa? Al-Quran wa Sunnah. Apakah antum anggap kafir itu semuanya? Menganggap aturan Islam sebagai aturan kafir bisa murtad. Tapi kan dalam undang-undang pidana, dalam ini riba ini, taib. Sekarang saya mau bertanya, jika ada seorang muslim, sholat iya, puasa iya, bayar zakat iya, berangkat haji iya, nyolong iya, riba iya, zina iya, bunuh orang iya, dia muslim atau kafir? Muslim atau kafir?
Muslim tapi fasik, bukan kafir. Dia Muslim tapi naqisul iman. Mukmin naqisul iman. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang mukmin tapi imannya lemah, karena dia mencampurkan antara yang baik dan yang buruk dalam dirinya. Nggak boleh dikafirkan. Terus kemudian bagaimana negara ini kemudian dikafirkan? Ya, ini dialog sederhana yang nggak tahu dalam kepulangan ini berapa kali Anda dialog ngadepin orang yang seperti itu. Allahul musta'an. Dan termasuk hadis ini dikirimkan ke Ana. Ana jawab, alhamdulillah kita Ahlus Sunnah, kita Salafiyun, kita tidak pernah menolong pemimpin yang zalim dalam kezalimannya, tidak pernah membenarkan kebohongan mereka. Bahkan secara mendasar di antara manhaj para imam-imam salaf terdahulu tidak suka dekat dengan pemerintah. Tapi kalau dipanggil untuk menasihati mereka, bismillah kita datang menasihati mereka, karena kita rakyat, kita taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Tapi mencari muka kepada mereka, menjilat kepada mereka, mengharap untuk kedudukan dan jabatan, insya Allah tidak pernah kita harapkan. Kita tidak berharap untuk menjadi pejabat, pemimpin. Bahkan di antara atharus salaf seperti perkataan Sa'id bin Musayyab, "Idza ra'aita 'aliman yataqarrabu bab sultani fa'lam annahu lis." Kata Sa'id bin Musayyab disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, jika engkau melihat seorang alim, orang berilmu, dan suka dekat dengan pintu-pintu para pejabat, ketahuilah bahwa dia itu maling. Ya, dia maling, lis, kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Allahul musta'an. Kemudian yang ketiga, di antara ikhtiar kita agar kita bisa termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemudahan nanti untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sabar di dalam menghadapi segala musibah yang terjadi di muka bumi. Sabarnya kita dari segala ujian. Apakah itu ujian dari ma'isyah, ekonomi kita, ataukah kesehatan, ataukah yang lainnya. Bersabar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, para sahabat Ansar, "Satarawna ba'di atharatan syadidatan fasbiru hatta talqaw Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'alal haud." Kalian akan melihat sesudahku, kata Nabi, atharatan syadidah, egoisme yang luar biasa. Ya, egois yang luar biasa. Dan atharah ini terutama dari pemerintah. Ya, mereka meminta dari kalian tapi tidak memberikan hak kalian. Dalam beberapa riwayat seperti itu. Mereka banyak minta, bayar ini, bayar itu, tuntut ini, tuntut itu, tapi hak kalian tidak dikasih. Para sahabat bertanya, bagaimana kita menghadapi pemerintah yang seperti itu? Berikan hak mereka, mintalah kepada Allah hak kalian. Apa yang mereka minta, kasih. Hak kalian yang tidak kalian dapat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru hatta talqallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'alal haud. Sabarlah sampai kalian nanti berjumpa Allah di sisi telaga Rasul, berjumpa Rasulullah SAW di sisi telaganya. Yang terakhir, yang keempat adalah menjaga wudu. Menjaga wudu. Dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang telaganya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, inni la'adzudu anhu ar-rijal, kama yadzudu ar-rajulu al-ibla al-gharibata an haudhihi." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku akan menggiring umatku sebagaimana seseorang menggiring ontanya yang keluar dari rombongan. Akan menggiring sebagaimana menggiring onta yang keluar dari rombongan agar masuk ke dalam telaga Rasulullah, telaganya, kata Nabi. Ya Rasulullah, wa ta'rifuna, engkau mengenali kami ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengenali kami? Qala na'am, tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu, laysat li ahadin ghairukum. Benar kata Nabi SAW, kalian akan menghampiriku dengan wajah dan tangan dan kaki yang bersinar dari wudunya. Dan itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada kalian, kepada umat Muhammad SAW. Dan asar wudu ini di wajah, tangan dan kaki itu nanti pada yaumul mahsyar akan bersinar. Nah,
ini juga bukan berarti seperti anggapan sebagian orang kalau sudah wudu nggak boleh dikeringkan misalnya. Ya, ada sebagian orang biarin, nggak boleh dikeringkan. Kalau memang harus dikeringkan, pakai handuk misalnya, boleh, tidak mengapa. Karena Nabi SAW juga melakukan hal itu. Pernah Nabi SAW setelah wudu beliau mengeringkan wudunya. Ya, ini bukan berarti bahwa kalau dikeringkan kemudian tidak bersinar asar wudunya. Tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini sebelum kita tutup silahkan jika ada yang bertanya. Barakallahu fiikum. Nah, assalamualaikum. Apabila tadi disampaikan pemimpin kita yang baru dan tidak wajib untuk mentaatinya kalau maunya memerintahkan kepada hal yang besar. Tapi kemudian kalau pemimpin yang baru itu mengalami kesulitan, apakah kita mempunyai kewajiban untuk membantu pemimpin? Kesulitan bagaimana maksudnya? Hutang gitu maksudnya. Yang hutang siapa, yang nanggung siapa? Ya. Hutang ini misalnya di dalam fikih ya, dalam fiqh zakah misalnya. Ada di antara golongan yang berhak menerima zakat itu namanya gharimin. Ya, orang yang terbelit hutang. Nah, ketika kita memberikan orang yang terbelit hutang, ini dijelaskan oleh para ulama, bukan sembarang orang terbelit hutang berhak terima zakat. Hutang riba misalnya, orang yang hutang riba ya silahkan tanggung sendiri. Ya, karena hutang riba ini bukan termasuk bagian yang kita harus memberikan zakat kepadanya. Orang yang terbelit hutang ini karena dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Karena orang itu terbelit hutang ada dua sebab dijelaskan oleh para fuqaha. Karena sebab eksternal dirinya atau sebab internal dirinya. Internal adalah karena pendapatan dia tidak mencukupi untuk kebutuhan pribadinya, maka dia tekor terus. Pengeluaran tiap bulan 2,5 juta. Pendapatan dia 2 juta. Tiap bulan tekor 500.000. Setahun berapa? 6 juta. Maka dia berhak terima uang zakat 6 juta dalam setahun untuk menutupi tekornya. Untuk menutupi tekor dari pengeluaran yang semestinya dia keluarkan tiap bulan. Nah, tapi supaya hakim dalam memberikan zakat itu jangan langsung dikasih sekaligus 6 juta. Tapi ditambahkan 500.000 per bulan kepada orang tersebut supaya tertutupi apa yang kurang dalam setahun. Kalau dia bisa dibuat seperti ini, insya Allah dalam kurang dari 5 tahun ke depan dia menjadi orang yang memberi zakat. Ya, ini yang pertama, orang dari faktor internalnya. Tapi ada faktor eksternal yang menyebabkan dia berhutang. Misalnya apa? Orang yang mendamaikan dua kubu yang sedang berselisih. Untuk mendamaikan dua kubu yang sedang berselisih. Nah, kubu yang berselisih ini misalnya ingin didamaikan. Bagaimana mendamaikannya? Saya mau berdamai dengan syarat dia bayar 100 juta. Saya yang nanggung. Saya anak yang ngomong seperti itu. Kalau nggak pegang duit 100 juta. Ya, akibatnya supaya ini sama itu damai, saya yang bayarin. Ya, 100 juta itu, tapi ngutang. Nah, orang yang seperti ini termasuk gharimin. Untuk mendamaikan dua kubu yang berselisih ini, dia berhak untuk mendapatkan zakat, bantuan zakat. Namun kalau hutang riba ini maksiat, nggak boleh dibantu. Ya, ketika kita membantu, anak seringkali dapat keluhan dari Ustaz, orang tua. Bagaimana jika ayah atau ibu saya doyan ngutang riba? Sudah saya tutupin, saya bayar, ngutang lagi, saya bayar, ngutang lagi sama rentenir, sama bank, sama ini. Kamu ingin bantu orang tua antum? Iya. Caranya mudah, jangan dibayar. Tapi bagaimana kalau nanti dikejar-kejar debt collector? Biarin. Kalau disita, biarin. Setelah hampir disita, baru kamu turun tangan. Sampai kapok baru. Kalau belum kapok, biarin. Karena hutang riba ini seperti orang minum air laut. Ya, nggak pernah merasa puas, haus terus. Itu sifatnya hutang riba. Orang kalau sudah biasa ngutang, dia terus hidupnya dengan utang. Caranya supaya dia tobat, dibiarin. Sampai dia kapok betul, baru kita tolong. Kalau belum kapok betul, biarin saja. Jadi dalam hal ini termasuk juga
kesulitan yang antum maksud jika maksudnya adalah hutang riba, nah, tapi mungkin dengan cara yang logis, memberikan saran dan masukan, kenapa harus ngutang? Sedangkan negara ini negara kaya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Tafadhal. Assalamualaikum. Yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah pasti lulus dari sirat? Itu harapannya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan lam yadhma abada, dia tidak akan pernah haus sesudahnya. Dia tidak akan haus sesudahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti juga beliau pernah menyebutkan tentang jarak 2 daun pintu surga itu begitu jauhnya. Ya. Dan kemudian Nabi SAW menyampaikan, tapi jarak yang begitu berjauhan dari 2 daun pintu ini, nanti waktunya akan terjadi waktunya daun-daun pintu surga ini berderik, kata Nabi. Kenapa? Saking ramainya orang yang berbondong-bondong masuk surga. Ya Rabbana ya Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bertanya? Satu lagi terakhir. Oh, silakan. Barakallahu fikum. Sebetulnya meraih kepemimpinan dengan cara yang zalim, dengan cara nipu di pemilu, ini adalah kezaliman yang paling ringan yang pernah terjadi di masa sejarah Islam. Lebih dari itu misalnya menghabisi satu generasi, satu kepemimpinan dan diganti dengan yang baru. Seperti di masa proses penggantian dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Silahkan baca sejarahnya, bahwa ini dengan cara, kalau bahasa kasarnya, dirampok, ya, dibantai habis. Bani Umayyah dihabisin, diganti dengan dinasti baru Bani Abbasiyah. Zalim tidak, Pak? Zalim. Maka dikenal pendirinya disebut Abdullah As-Saffah. As-Saffah yang gampang menumpahkan darah. Dia memasuki Syam itu dengan kaki kudanya itu selututnya kuda itu terbenam darah. Ya. Dan kemudian dia ketika duduk di Syam, dia tanya, siapa kira-kira orang yang bakal protes dengan kepemimpinan saya, siapa? Ditanya, siapa ulama atau siapa? Sebutkan ada sahabat Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i. Dipanggil oleh dia. Dan kita membaca dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup di masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, tidak ada seorang pun yang tidak baiat dan taat kepada mereka. Tidak ada satupun yang tidak taat dan baiat kepada mereka. Maka di antara hal mendasar di dalam syarat kepemimpinan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwa pemimpin yang al-mutaghallib, al-amir al-mutaghallib, pemimpin yang menduduki kekuasaannya dengan menggulingkan kekuasaan sesudahnya, dan dia bisa menyingkirkan kekuasaan yang ada sesudahnya itu, maka dia adalah pemimpin yang sah dan wajib ditaati. Walaupun dia mengambil kepemimpinan itu dengan cara yang zalim. Maka tidak pernah ada dalam perkataan para ulama, dinasti Bani Abbasiyah itu dinasti yang perampok, zalim, mengambil kekuasaan dengan cara yang tidak benar dan lain sebagainya. Tetap dinasti itu berjalan sesuai dengan sebagaimana tersebut dalam sejarah, ya, berganti demi silih berganti kepemimpinan di antara mereka sampai dinasti Bani Abbasiyah ini pun sirna, ya. Tapi kepemimpinan mereka sah. Ini di antara penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pemimpin
ketika dia menduduki kepemimpinannya dengan suatu cara tertentu, walaupun dengan cara yang seperti ini, dan dia bisa menduduki kekuasaannya, maka dia adalah pemimpin yang sah. Prakteknya di masa para sahabat terjadi dualisme kekuasaan ketika Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam dibaiat di Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya, dan kemudian yang satu lagi Yazid bin Muawiyah di Syam. Dualisme kekuasaan. Nah, kemudian ketika terjadi dualisme ini, ya, sebagian besar sahabat tidak baiat kepada ini, tidak baiat kepada itu. Tidak baiat kepada salah satunya. Kenapa? Karena lagi ada dualisme. Mereka tidak pro ini dan itu. Sahabat tidak ikut dalam konflik ini. Sampai ketika Abdullah ibn Zubair gugur, mati, terbunuh, kemudian Marwan naik, maka mereka pun berbaiat kepada Bani Umayyah. Para sahabat, di situ ada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ya, dan para sahabat yang lain yang masih hidup pada saat itu. Bahkan Ibnu Umar mengeluarkan semua anaknya, kita taat kepada pemimpin tersebut, walaupun dengan cara yang seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini praktek yang terjadi di sejarah Islam, dan itu menjadi bagian dari ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan misalnya bagaimana dengan sistem demokrasi misalnya. Anak bertanya lagi, sistem kerajaan bagaimana? Dari Islam bukan? Dari Islam atau tidak? Yang ada khulafaur rasyidin. Kalau misalnya kita melihat dari konsepnya, dari kacamata sistemnya, maka kita sudah kehilangan kepemimpinan dan tidak ada ulil amr. Terakhir hanya Ali bin Abu Thalib. Sudah. Setelah itu nggak ada pemimpin Islam. Apakah benar seperti itu? Siapa alim dari ulamanya Islam yang hidup sepanjang sejarah ini yang berpendapat seperti itu? Tidak ada. Ya, mereka mengakui kok pemimpinnya Bani Umayyah ini secara diakui, Bani Abbasiyah diakui. Ya, jadi jangan sampai termakan karena keawaman kita dengan pemikiran-pemikiran yang terkontaminasi dengan syubhat kaum Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Allah, ini pertanyaan dari akhwat. Ya, dari contoh dari bid'ah hasanah dan dhalalah. Sudah saya katakan tidak ada bid'ah hasanah. Jadi jangan tanya contohnya. Ya. Semua bid'ah dhalalah. Ya. Ya. Sudah saya jelaskan. Tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dhalalah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dan apa itu bid'ah? Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah tuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Suatu cara di dalam agama yang ditambahkan di dalam agama, menyerupai syariat dan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai ini mic bukan bid'ah, ini mic ini. Kacamata, jam tangan, handphone, apakah itu bid'ah atau tidak? Ini bukan hal baru dalam agama. Ini hal baru dalam urusan dunia. Ini cuma sarana. Dan sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Sarana al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Kalau tujuannya wajib, maka sarana ke sana menjadi wajib. Kalau tujuannya kepada sesuatu yang sunnah, maka sarana itu menjadi sesuatu yang hukumnya sunnah. Terus demikian. Sarana menuju yang haram, hukumnya haram. Ya, itu sarana. Tapi satu hal baru dalam agama. Ya, dalam agama ini, jadi bukan dalam urusan dunia. Bukan urusan dunia, urusan agama, zikir, ibadah, ya. Dan tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalnya orang mengadakan, "Oh, ini kita liburkan ya hari ini." Kenapa? Untuk mengingat hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Ya, kita tanya, kenapa harus mengingat hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa para sahabat tidak mengetahui hari kelahiran Nabi? Tahu, para sahabat tahu. Apakah para sahabat radhiyallahu anhum tidak cinta kepada Nabi? Super duper cinta, lebih dari kita. Ya, cintanya kepada Rasulullah SAW dibandingkan kita. Tapi kenapa mereka tidak memperingatkannya? Karena ini bukan bentuk dari ibadah. Apa yang mereka tinggalkan harus kita tinggalkan. Apa ibadah yang tidak mereka amalkan dan mereka mungkin mengamalkannya, maka kita pun harus meninggalkannya. Contoh yang lain, baca Quran di kuburan.
baca Al-Quran di kuburan. Nabi SAW pernah tidak ziarah kubur? Sering. Ya, sering ziarah kubur Rasulullah SAW. Nabi SAW mengajarkan ziarah kubur, mengajarkan doanya, mengucapkan salam ketika masuk, berdoa dengan mengangkat tangan dengan mengarah kiblat ketika ziarah kubur. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernahkah Nabi SAW sekali saja baca Quran? Nggak pernah. Baca kulhu atau baca Al-Fatihah atau baca, tidak pernah sama sekali. Malah sebaliknya. Nabi SAW mengajarkan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dengan cara apa? Baca Quran. Rumahmu supaya nggak seperti kuburan, baca Quran. Jadi menurut Nabi SAW kuburan bukan tempatnya baca Quran. Ini yang dipahami oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian ada sebagian umat Islam ke kuburan baca Quran. Kita katakan, ya akhi, kalau mau baca Quran itu baik, Nabi SAW pasti sudah mengajarkan ke kita. Tidak mungkin ada hal baik yang Nabi SAW tidak tahu. Mustahil. Baik tapi ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian kita mengamalkannya. Ya, ini siapa yang pinter, siapa yang nggak pinter? Ya, Nabi SAW tahu hal baik kemudian tidak diamalkan dan Anda kemudian mengamalkannya. Jawabannya sama seperti tadi. Ya, seperti pertanyaan tadi yang saya sampaikan bahwa apakah Nabi SAW tahu ataukah tidak tahu? Kalau tahu disembunyikan artinya khianat. Kalau tidak tahu terus kita mengaku diri kita lebih tahu, ajaib. Ya, ajaib. Perkataan Sa'id Ibn Musayyab, "Engkau melihat orang berilmu dekat dengan pejabat maka ia adalah maling." Mohon dijelaskan lebih rinci. Allahu Akbar. Bukan untuk, jadi gini, kita ngaji ilmu agama ini tujuan utamanya adalah untuk diri kita masing-masing. Ya, bukan untuk nunjuk orang. Ya, ini kayaknya ustadz ini maksudnya si fulan atau si ini, bukan. Ya, untuk diri kita. Ana belajar untuk diri ana sendiri. Bahwa kita thalabul ilm itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama ini tujuannya adalah mencari ridhonya Allah, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Bukan untuk nunjuk-nunjuk hidung orang lain, menyalahkan si ini dan si itu. Wah, ini kayaknya maksudnya ini dan itu. Tidak. Kalau kita diantara mereka yang berilmu, kita harus hati-hati dengan diri kita, terutama terhadap pejabat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mensyarah dalam sebuah kitab, "Ma dhibani ja'i'ani ursila ala ghanamin bi afsada min hirsil mar'i ala al-mali wa syarafi lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepas kepada seekor kambing. Bisa dibayangkan 2 ekor serigala lapar menghadapi seekor kambing. Nasibnya kambing ini gimana? Habis berantakan. Nggak lapar saja dimakan, apalagi kelaparan. 2 lagi, kambingnya 1. Ini tidak lebih berbahaya kata Nabi. Tidak lebih merusak. Yang lebih merusak dari itu adalah ketika seseorang berambisi terhadap harta dan jabatan dengan agamanya. Berambisi dengan harta dan jabatan dengan agamanya. Allahul musta'an. Belajar agama ini tidak boleh mencari dunia dengan belajar agama. Belajar agama itu tujuannya menyelamatkan diri kita dari azab Allah, mengharapkan wajah Allah, bukan mencari dunia. Apalagi mencari jabatan. Seorang yang menuntut ilmu agama untuk mencari dunia, misalnya ngejar gelar ilmu agama ya. Kalau ilmu dunia silahkan. Tapi ngejar gelar itu supaya dapat jabatan tertentu. Ini haram hukumnya dan terancam dengan api neraka. Ilmu agama. Kalau ilmu dunia memang tujuannya cari dunia, silahkan. Tapi ilmu agama Allah tidak halalkan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi cari jabatan dengan ilmu agama. Jabatan ini 2. Ada jabatan struktural, ada non struktural. Yang struktural itu seperti presiden dan yang semisalnya. Ya, dan yang semisalnya. Kalau memiliki ilmu agama tujuannya untuk menjadi pejabat-pejabat seperti ini sudah hina dan tercela. Sudah hina dan tercela jika tujuannya ke sana. Ada lagi
bukan menjadi pejabat, tapi siapapun yang bakal jadi pejabat harus kudu sowan ke tempat dia. Ada tidak seperti itu? Ya, harus calon pejabat harus datang. Ya, ini non struktural yang Anda sebut tadi. Dia senang kalau ditokohkan, senang kalau ada orang datang ke tempat dia, senang kalau misalnya dia ini dimuliakan, kemudian dicari berkah dari dirinya, dari pakaiannya, dari bekas minumnya dan lain sebagainya. Dia senang seperti ini, maka yang seperti itu lebih berat lagi daripada yang lain-lainnya. Ya, para ulama terdahulu, ada orang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau ada orang datang kepada Imam Ahmad, tolong doakan anak. Ketika ada beberapa orang berkata kepada beliau seperti itu, beliau berkata, jika kalian minta doa kepada saya, nanti yang mendoakan saya siapa? Ya. Sampai Imam Ahmad ini pernah menangis. Ya Allah, saya ini sudah begitu terkenal. Aku berharap tinggal di kota Mekah. Kata Imam Ahmad, aku berharap dari Baghdad pindah ke kota Mekah. Supaya apa? Supaya tidak dikenal orang. Karena kalau sudah di kota Mekah berbaur. Ya, antum kalau di kota Mekah nggak nyangka kalau di sebelah antum syekh besar, nggak nyangka. Ya kan, begitu banyaknya manusia. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, syekhul Islam di zamannya, berebut air Zam-Zam. Di Mekah ini berebut air Zam-Zam dengan jamaah haji yang lain. Kemudian dia dapat air Zam-Zam, dia alhamdulillah, ini yang saya senangi. Kalau kita enggak, ustadznya dulu suruh dari depan. Ya, nggak boleh berebut ini ustadz ini, ya kan? Piringnya khusus ini. Maka seringkali kalau anak diundang makan, misalnya ada kajian terus dikasih makan, biasanya makanannya ustadz menunya lebih banyak kan ya Pak? Ya, jamaah yang lainnya bawa satu kotak, ustadznya senampan besar. Ya, dia bilang ini saya sudah habiskan semua ini. Ya, kalau saya dihabiskan semua makanya banyak ustadz cepat stroke akhirnya. Ya, malah seharusnya jangan banyak-banyak. Ya, jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ilmu agama karena Allah, bukan yang lain. Allah tidak halalkan kecuali karena Allah. Mencari motivasi dunia sedikit pun hilang keberkahan ilmu itu. Hilang keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini kesempatan kita pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang salah satu akidah yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab akidah tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, ketika kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, ketika kita menjelaskan bahwa bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka, bukan berarti kita suka meneraka-nerakakan orang. Ya, gampang sedikit-sedikit neraka, ini neraka semua di neraka, dianya sendiri kayaknya surga punya mereka sendiri saja. Kita menyampaikan ini tujuannya supaya masuk surga bersama-sama. Ya, kalau misalnya ada hal baik dan hal baik itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang terusir dari telagaku mereka para pelaku bid'ah. Dan Nabi SAW menyampaikannya. Ketika Nabi SAW menyampaikannya, apakah maksud beliau tujuannya supaya semakin sedikit yang minum dari telaganya atau supaya lebih banyak? Lebih banyak. Jangan dipahami kebalikan. Ya, jangan dianggap sebagai Rasulullah SAW ini kepinginnya cuma sedikit orang. Jadi yang bid'ah-bid'ah nggak minum. Bukan, karena paham itu jauhi bid'ah. Ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita minum bersama dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap ancaman itu tidak selalu terjadi. Ya, kita begini dalam memahami ayat-ayat janji dan ancaman. Ini termasuk bagian dari kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan ayat-ayat ancaman itu tidak selalu berlaku. Ayat-ayat ancaman tidak selalu berlaku. Jadi ketika misalnya finnar di neraka banyak ancaman Allah terkait tentang dosa-dosa besar. Tapi pertanyaannya dalam akidah Ahlus Sunnah, apakah seseorang yang mati dalam melakukan dosa besar dia di neraka atau di surga? Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Kita tidak boleh dengan gampang memvonis neraka. Semua yang ngaji Ahlus Sunnah kalau tuntas ngaji kitab akidahnya, insya Allah paham ini.
Namun sayang banyak ustadz, banyak sudah jadi ustadz tapi ngaji kitab akidah belum tuntas. Tapi tiba-tiba sudah jadi ustadz. Akhirnya apa? Dia mengira jadi akidah salaf ini gampang meneraka-nerakakan orang. Nah, tidak boleh kita mengatakan seseorang walaupun matinya su'ul khotimah, mati gantung diri, su'ul khotimah, mati zina, mati, boleh disolatin tidak? Harus, bukan lagi boleh, harus disolatin. Dia punya hak sebagaimana umat Islam yang lainnya. Urusan dia di surga, di neraka, haknya Allah selama dia tidak mati dalam keadaan murtad. Ya, kalau dia mengatakan dia murtad, dia keluar dari Islam, maka selesai sudah. Nggak perlu kita nyolatin dia. Dia mengatakan dia tidak lagi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan dia keluar dari Islam. Ya sudah, urusan yang lain. Ya, tapi kalau dia masih di antara umat Islam karena masalah-masalah dunia, krisis ekonomi, putus cinta, ya, terus gantung diri gitu ya. Ya seperti ini harus kita sholatin, kita kafani, kita sholatin, kita doakan semoga Allah maafkan dia kesalahan dia ini. Ya, nyoba-nyoba kesalahan, ternyata mati. Allahul musta'an, Allah yahdi. Nah ini ikhwatal iman, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.